Hai, masih di serinya Pimpinan Orma Organisasi Mahasiswa periode 2022-2023. Kita sudah menghadirkan beberapa mahasiswa atau pimpinan organisasi mahasiswa sebelumnya. Dan hari ini kita akan kehadiran pimpinan Ormawa yang baru terpilih, yang sedikit nyeleneh sebetulnya ya. Jadi tipikalnya orang yang bebas gitu ya. Jadi nanti jangan heran visualnya, looknya pasti lebih ekstrim ya. Karena dia bukan orang-orang yang seneng di belakang meja di ruangan. Dia orang-orang yang out of box gitu. Dalam artian dia seneng berpetualang. Kita perkenalkan Mapala, masuk pencinta alam DHB Venture. Kenalan dulu dari ketuanya dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Husni Yusrijal dari Prodi D3 Optometri. Panggilan? Husni atau Uni. Uni, Neng Uni, enggak? Enggak, Husni, Pak. oke, Husni, Ketua DHB Venture 2022-2023. Betul, Pak. D3 Optometri. D3 Optometri. Asal dari mana? Dari Tasikmalaya. Orang Tasik. Kamu di Tasiknya di mana? Ciawi? Bukan dari Mitra Batik? Cikalong, Pak. Oh, Cikalong, atuh eta mah di ujung. Bener Ya, gak? benar, Pak. Dekat-dekat ka Pangandaran kayaknya. Ya. Cijulang lah, Cijulang kan tuh. Lewat Cijulang pasti sebelum Pangandaran. Sebelum ini Cijulang gitu kan, terus Cikalong. Kalau lewat jalur selatan kan ke sana lagi ya? Iya, lewat pantai selatan pokoknya, Pak. Pantai selatan itu berarti ke apa itu teh? Batu Karas. Batu Karas. Sebelum ke Pangandaran itu lewat Batu Karas dulu. Lewat Batu Hiu. Batu Hiu lewat. Baru pasti Pangandaran. Oke. Dari kamu Cikalong ke Pangandaran berapa lama sih? Sekitar 1 jam, Pak. 1 Kurang jam lebih ya. Dan sekarang mah jalannya enak ya. Iya, enak. Udah aspal semua. Kamu masuk DHB kenapa? Dari siapa taunya? Diajak siapa? Dijerumusin siapa? Ada temen di sini, ada saudara juga alumni DHB, Pak. Oke. Jadi saya masuk ke DHB. Oke, dan kenapa optometri? Kebetulan ya saudara saya juga optometri, jadi ya Diarahinnya ke sini. Iya, Jadi betul, Pak. saudara kamu juga udah punya paham lah nanti arahnya kemana. Nah, iya, Oke. Dan ini siapa nih cewek nih? Aduh ya Allah, ini jarang banget loh kalau orang anak-anak Mapala bisa identiknya cowok, tapi kan memang dirasa memang kayak nggak umum, tapi sebetulnya udah banyak juga. Ini siapa nih? Saya kepilih jadi wakilnya Kang Husni. Namanya? Perkenalkan, nama saya Putri Asmi Nabila dari Prodi S1 Kebidanan. Panggilannya Putri? Iya. Oke, dari S1 Kebidanan. Anak bidan loh. Jadi mahasiswa pecinta alam. Dan kemarin ikut ekspedisi? Ikut. Dia udah naik gunung loh. Kalau saya mah sering. Kamu bocor otaknya, kok ketawa. Sering lah kan ke gunung, ke Tangkuban Perahu. Palinta. Aduh. Putri orang mana? Orang Bandung. Asli orang Bandung. Lahir di Ciamis. Lahir di Ciamis. Lahirnya aja numpang lahir doang. Ya, numpang Tapi lahir. kamu nggak kenal Ciamis di mana? Tahu, suka pulang. Ya, daerahnya daerah apa sih? Aduh, lupa kalau Lupa. nama. Suka pulang. No, daerah kira itu suka pulang. Kamu suka pulang ke sana tapi nggak tahu daerahnya. Ya, emang kurang. Karena orang tua dari sana. Ibu dari Ciamis, orang Ciamis. Kalau ayah dari orang Cilacap. Ayah orang Cilacap dan sekarang terdampar di Bandung. Wow. SMA mana? SMA 1 Margasi. SMA 1 Marga Asih. Ibu kamu bidan atau bapak kamu perawat? Enggak, ayah kontraktor. Oh, dan kenapa kamu bisa masuk ke kebidanan sih? Iseng aja sih awalnya. Iya loh. Kuliah iseng. Terus sebelum ketika masuk DHB, tapi kenapa kamu milih DHB dulu deh? Awalnya sih emang pengen kesehatan. Cuman awal tuh daftarnya mau ke perawatan. Cuman kata ayah, udahlah kebidanan aja biar bisa buka praktek sendiri gitu. Terus DHB dari mana kamu tahu DHB? Awalnya sih dari internet. Cuman ada kebetulan kakak tingkat masuk RO, jadi lebih yakin gitu mau kesini. Ngajakin ke sini. Dan kamu makin yakin sekarang. Ya. Gitu. Setelah masuk DHB, apa yang kamu rasakan hari ini? Luar biasa. Banyak banget kegiatan.
buat kamu ngiler lah gitu. Iya. Ngeler. Ngeler. Apa sih menurut kamu yang memang beda dengan kampus lain, apa sih DHB? Kebetulannya Pak, waktu saya masuk itu lagi giat-giatnya vaksin nih. Jadi dari awal emang udah giat banget buat vaksin kemana-mana. Udah nyampe Bogor, nyampe Garut. Dan kamu kemana aja tuh selama jadi relawan vaksin? Awalnya di Itenas, terus lanjut pokoknya masih dekat-dekat aja gitu. Terus lanjut disuruh pergi ke Bogor. Berapa lama di Bogor? 2 minggu. 10 hari, 2 mingguan. 2 minggu. Terus Lanjut ke Garut. Garut seberapa? 2 minggu juga. 2 minggu juga. Wow, gitu. Dan kamu yang termasuk ikut pelatihan untuk jadi vaksinator juga ya? Ya. Yang di kelas itu ya? Ya. Saya gitu. Oke, sekarang balik lagi ke kamu teh. Saya lupa namanya Demi. Husni, aduh Uni. Husni dan Putri nih. Husni, kamu punya program apa sih sehingga kamu berani gue jadi deh ketua DHB Pentur. Kamu punya apa sih sebetulnya? Jadi gini Pak, sebelumnya saya masuk DHB Pentur tuh emang saya basicnya suka banget main main di alam, hobi banget main di alam bebas gitu Pak. Nah kebetulan di DHB ada mapalanya gitu, jadi kamu tertarik, merasa tertantang, jadi masuk dan selama dalam proses jadi anggota itu ya, kamu ngerasa saya bisa berbuat lebih gitu. Nah gitu Pak, jadi kebetulan pas kemarin ya alhamdulillah pas nyalonin alhamdulillah kepilih. Dikasih kepercayaan sama teman-teman semua. Jadi, dan program kerja kamu apa sekarang sih yang menurut kamu? Ya kalau ekspedisi rencana kemana ekspedisi? Rencana aja sih, belum ya, rencana dalam artian kan belum tentu enggak. Iya Pak. Nah untuk ekspedisi paling kan kita di target, jadi ekspedisi itu maksimal minimal di ketinggian 3.000 ke atas Pak. Jadi syarat ekspedisi itu. Jadi syarat ekspedisi itu harus ketinggiannya di atas 3.000. Iya. Kemarin Ulirang itu berapa sih? 3.156. Oh jadi masuk ya? Iya jadi masuk Pak. Jadi sekarang memang kalau perencanaan gunung yang mana belum. Tapi kalau misalnya ini kita udah ada syarat tapi pasti bakal ekspedisi. Insya Allah Pak bakal. Karena kan anggota baru itu harus ekspedisi ya. Harus Pak. Syarat pengangkatannya juga. Syarat jadi anggota penuhnya Pak. Jadi program kerja kamu apa sih sekarang? Yang memang yang kamu ingin lakuin lah sekarang selama jadi ketua DHB Pentur. Jadi kan di kita program kerjanya tuh ada 3, termasuk tadi ekspedisi, ada Diklatsar, kemudian yang ketiga ada Musang. Nah untuk rencana saya ke depannya kan kita kebetulan ada sekre. Nah paling kita ada kayak apa ya, pemeliharaan sekre, pemugaran sekre gitu Pak. Jadi kita misalnya di sekre bikin kayak jualan tanaman atau konservasi itu dimaksimalkan gitu ya? Lebih Pak. Jadi karena sobat-sobat DHB nih bisa dibilang DHB Pentur ini fenomenal juga gitu ya. Kemarin habis ekspedisi kemudian dia ngebangun dengan sendirinya, dia udunan semua anggotanya ngebangun sekre. Dan itu berbasisnya memang dari alam, itu basic kan dari bambu ya. Iya, Pak. Itu kurang lebih di atas 10 juta loh anggarannya, dan itu udunan semua gitu. Jadi kampus menyediakan tempat, dulu sempat itu kan pemugarannya, revitalisasi lah ininya gitu ya. Dan sekarang udah jadi. Wah, gila lah gitu ya. Putri, apa yang mendasari kampus ini mau sama Husni? Ya emang dari teman-teman juga mendukung gitu kan. Kayak mulai dari kalau misalnya ada masalah suka curhatnya ke aku, kalau misalnya lagi di organisasi kendala-kendala gitu. Jadi bikin aku pengen buat lebih ya gitu. Jadi kalau misalnya aku jadi wakil nih, berarti aku bakal bisa lebih punya kekuatan lah buat bantuin mereka gitu. Orang tua gimana? Support nggak? Orang tua sih tentu ya khawatir gitu, apalagi anak perempuan gitu, jauh-jauh. Cuman alhamdulillahnya didukung sih. Cuman pas udah pulang baru, aduh gimana kamu di sana gitu. Tapi salut buat orang tuanya Putri nih, karena kan nggak bisa cewek gitu ya.
ya mau merelakan untuk ekspedisi, sekarang mimpin DHB Venture gitu, yang pasti kan ya waktu kamu tersita dong di organisasi ya, dan pasti jarang pulang juga, dalam artian kalau orang habis kuliah jam 4 ya pulang, kamu mungkin pulangnya jam 6, jam 7 atau jam 8 kan gitu. Kalau Husni sekarang, orang tua kayak gimana sih sekarang? Siapa yang, atau tipikal orang tua kamu yang ya sudah lah gitu. Yang tipikal orang tua ya emang gitu Pak. Jadi ya udahlah gimana kamu aja, yang penting mah ya kamu cowok ya harus berkembang gitu ya. Kamu tanggung jawab, tahu batasan, dan emang kamu niatnya kesini teh kuliah, bukan organisasi, ya kamu bisa tahu diri lah maksudnya Pak. Terus menurut kamu sih yang berbeda, apa yang kamu bisa dibilang Husni tawarkan untuk teman-teman, atau kalau kamu masuk DHB Venture nggak akan rugi deh gitu kan? Apa sih yang beda dari DHB Venture? Ya mungkin DHB Venture itu kan Mapala mahasiswa pecinta alam. Nah mungkin jarang-jarang juga, maksudnya di DHB Venture tuh kan di luar terkenalnya dengan Mapala medis gitu Pak. Jadi kan kita fokusnya di sana. Nah jadi Mapala DHB Venture khususnya kita lebih nekenin ke medis dibanding kan ada juga kayak gunung hutan, rock climbing, atau body rafting yang kayak gitu-gitu. Cuma kita lebih fokusin ke medisnya aja Pak gitu. Oh ya, memang yang spesialnya DHB Venture itu mahasiswa pencinta alam itu, kalau DHB Venture itu spesialisasinya memang evakuasi medis untuk gunung gitu ya. Iya Pak. Jadi untuk para pecinta alam yang mau ekspedisi, kamu bisa collab nih sama anak DHB Venture, karena basically mereka udah dibekalin dong dengan ilmu-ilmu evakuasi medisnya, pertolongan pertamanya kan seperti itu. Kemudian harapan kamu ke depan seperti apa sih? Cita-cita kamu lah apa sih sebetulnya nanti ketika lulus? Pingin buka optik, jadi pengusaha, kerja dulu, atau nikah dulu misalnya gitu. Apa tuh? Cita-cita untuk kedepannya secara pribadi ya Pak, pengen mencari pengalaman lebih dulu lah, misal kerja di rumah sakit atau di optik. Begitu sih Pak gambaran yang saya. Jadi kamu kerja dulu, baru mungkin nanti setelah kerja ya kalau misalnya sudah merasa cukup dan pas untuk membuka usaha sendiri ya kamu lakukan gitu kan. Langsung pulang ke Cikalong atau kamu berpetualang dulu? Belum tahu sih Pak, paling pulang dulu. Lihat kondisi di sana. Iya, karena kan potensi juga Pangandaran ya. Betul, tempat wisata kan lucu juga di sana juga udah potensinya besar, sementara kamunya keluar dari sana gitu kan, padahal udah aja di sana besarkan gitu ya. Masuknya ke Tasik berarti ya? Iya Tasik, bukan Pangandaran ya? Kabupaten Tasik. Bukan Ciamis, bukan itu. Bukan. Tapi kali itu kan langsung masuknya ke Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran ya? Kalau Pangandarannya mah. Jadi kalau kamu kan sejam itu kan berarti kalau dari Cikalong itu ngelewatin Ciamis kan? Enggak. Kalau mau ke Pangandaran? Ngelewatin Pak, perbatasan. Karena perbatasan kan, karena di ujung kan? Iya, di ujung. Benar gitu kan. Oke, kalau Putri sendiri nih, kamu cewek nih, yang benar nggak? Yang bisa dibilang sebetulnya keinginan kamu apa sih gitu kan? Masuk DHB Venture, S1 bidan, keinginan apa kamu apa sih? Sebenarnya awal gini, bidan itu kan nggak selalu di kota gitu, mereka juga bakal ke pelosok gitu. Jadi menurut aku gitu, kalau misalnya masuk DHB Venture, kita udah punya mental lah gitu buat masuk ke sana. Jadi akan cepat beradaptasi, nggak akan kaget gitu pas misal ditempatin di kampung dimanapun gitu, gitulah di seluruh Indonesia gitu ya. Karena memang Indonesia itu luas banget, terluar itu pulau-pulau juga banyak, dan kamu sudah menyiapkan diri. Itu hebatnya anak DHB ya. Jadi tidak hanya skill aja tuh, mental juga disiapkan. Dan Putri salah satunya yang bidan, dia nggak berpikir lagi enak, tapi kemungkinan terburuk lah. Tempatkan di pelosok dimanapun, dia sudah punya kemampuan untuk survive. Tidak hanya survive, tapi juga bagaimana ya membuat sebuah terobosan-terobosan dong. Apalagi dia sekarang kan sebagai wakil ketua DHB Venture. Terakhir, dari Husni dulu deh, apa ya, kamu punya pesan-pesan buat sobat-sobat DHB, teman-teman yang sekarang masih galau dalam kehidupannya. Kamu kan, katakanlah kalau menurut saya kamu sukses deh menjadi diri kamu sendiri ya, jauh dari Cikalong, kemudian jauh-jauh dari Tasik ke sini, itu kan 4 jaman lah ke sini ya, 5 jam 5 jam bahkan di
DHB di Bandung yang notabene itu juga pusat kotanya atau pusatnya di Jawa Barat, dan sekarang kamu juga eksis jadi ketua DHB Venture bahkan. Apa sih yang membuat kamu bisa mencapai titik ini? Mungkin bisa sharingan dengan teman-teman. Ya kalau dari saya untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman di luar sana khususnya yang masih kuliah, tetap semangat dan tetap fokus sama apa yang kalian cita-citakan, dan jangan lupa berdoa untuk kesehatan orang tua dan kelancaran semuanya gitu sih. Oke, wah jadi intinya sih fokus apa yang ingin kamu, jadi jangan ribet lah hidup mah, fokus apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, dan paling utama adalah doakan orang tua tetap sehat gitu ya, agar kita bisa membalas budi-budinya lah minimal gitu ya, meskipun nggak akan pernah bisa gitu ya, karena memang wah kasih sayangnya luar biasa. Putri, ini kamu cewek gitu kan, tadi saya selalu ngulang-ngulang, sekarang masuk bidan, sekarang jadi ini, dan kamu bisa. Apa sih yang membuat kamu bisa jadi seperti ini? Mungkin di-sharingkan dengan ini teman-teman yang lain. Kalau dari aku sendiri, fokus aja apa yang pengen kamu capai, terus punya mimpi, jangan berhenti kalau misalnya kamu udah gapai sesuatu yang kamu inginkan, jangan berhenti di situ. Kita harus punya mimpi yang lebih tinggi lagi dari itu gitu. Jadi kata kuncinya mimpi, fokus kejar mimpi itu. Wah, keren banget. Makasih Husni dan Putri, kehadiran kalian luar biasa dari Venture ini, capaiannya luar biasa. Di tiap ekspedisi pendakian gunung pasti mereka itu mengumandangkan Asmaul Husna. Dan target mereka kan 99 gunung ya. Dan sekarang baru berapa? Baru 15 berapa? Iya Pak. Sekitar segitu ya, 15 segitu ya. Wow, keren banget kan? Pokoknya udahlah, speechless saya ngomongnya. Makasih buat Putri dan Husni sekali lagi, dan buat sobat DHB jangan lupa like, subscribe dan share, dan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan jangan lupa komen di kolom komentar. Itu aja. Dadah.